guru-guru hebat, kembali lagi bersama saya Soimatul Masula. Pada video kali ini saya akan membagikan cara unggah aksi nyata di pelatihan mandiri, yaitu kita lihat pada topik asesmen SD paket A. Setelah kita mengerjakan ketiga modul ini, juga mengerjakan post test, kita kerjakan aksi nyata. Sekarang kita klik aksi nyata. Pada topik ini, asesmen SD paket A, terdapat 6 topik pilihan. Yang pertama, melakukan asesmen format alternatif. Yang kedua, melakukan asesmen awal pembelajaran. Yang ketiga, menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid. Yang keempat, menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid. Yang kelima, forum diskusi terarah mengenai pola pikir bertumbuh. Dan yang keenam, musyawarah metode pengolahan raport. Untuk pilihan aksi nyata 1, 2, dan 3 ini adalah untuk guru. Dan untuk pilihan aksi nyata 4, 5, 6 ini untuk kepala sekolah. Jadi saya hanya bisa memilih ketiga ini. Karena saya seorang guru, saya akan memilih satu dari 3 pilihan yang atas ini. Nah, untuk aksi nyata yang akan saya lakukan, yaitu saya pilih yang ketiga, yaitu menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid. Nah, tentu saja sebelum kita membuat aksi nyata, kita baca dulu rinciannya. Pada rincian aksi nyata ini, yaitu menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid, ada beberapa panduan. Yang pertama, panduannya adalah buatlah rencana pelaporan belajar oleh murid sesuai dengan video pada topik ini. Pelaksanaannya bisa dilakukan di tengah atau di akhir semester. Jadi kita membuat pelaporan belajar, kita bisa melihat contoh dari video yang ada pada topik ini. Nah, dan pelaksanaannya itu bisa di tengah atau akhir semester. Aksi nyata yang saya lakukan ini adalah pelaporan hasil belajar pada akhir semester. Kemudian yang kedua, selenggarakan kegiatan pelaporan belajar tersebut dan undang orang tua murid ke sekolah. Jadi kita bisa mengundang orang tua murid ke sekolah untuk kegiatan ini. Yang ketiga, mintalah umpan balik kepada murid dan orang tua, masing-masing minimal 3 orang, dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar. Kemudian yang keempat, unggah dokumen yang memuat bukti, yaitu yang pertama, dokumentasi pelaporan belajar, yaitu yang ada pada poin 2. Kemudian dokumentasi umpan balik dari murid dan orang tua di poin 3. Jadi kita siapkan nanti file dalam satu file yang isinya adalah dokumentasi pelaporan belajar yang mengundang orang tua murid ke sekolah serta umpan balik dari murid dan juga orang tua. Terdapat catatan, aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Namun, pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Ketika kita sudah membaca rincian, kita klik pilih aksi nyata ini. Kemudian setelah kita praktekkan aksi nyata sesuai dengan rincian, langkah selanjutnya adalah melengkapi lembar aksi nyata, yaitu yang pertama, unggah dokumen aksi nyata, isi deskripsi, kemudian isi refleksi. Kemudian kita mulai lengkapi lembar aksi nyata dengan klik mulai lengkapi.
Lanjut ke lembar aksi nyata. Lembar ini hanya dapat dilengkapi jika Anda sudah selesai melakukan aksi nyata. Jika kita sudah selesai melakukan aksi nyata, kita klik ini. Nah, aksi nyata sudah selesai dilakukan. Kemudian klik ya, lanjut. Nah, setelah kita melakukan aksi nyata dan dokumen aksi nyata sudah kita tuangkan ke dalam file, kita akan pilih file. Nah, untuk unggah dokumen aksi nyata itu adalah dalam bentuk PDF. Dan ini sudah saya siapkan. Jangan lupa filenya tidak boleh lebih dari 10 MB. Kita klik pilih file. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita tulis judul aksi nyata yang kita lakukan. Setelah kita unggah dokumen serta menuliskan judul aksi nyata, kita tulis deskripsi dan juga refleksi. Pada isian deskripsi, kita menceritakan proses dalam menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid. Terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, bentuk pelaporan apa yang Anda gunakan? Di sini, jawabannya adalah dalam memberikan laporan pada orang tua murid kelas 5 di SD Negeri 5 Balak, bentuk pelaporan yang saya gunakan adalah portofolio serta diskusi dan konferensi bersama guru, murid, dan orang tua. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang paling menantang dalam proses ini? Jawabannya adalah, yang paling menantang dalam proses ini adalah saat kegiatan diskusi bersama murid dan orang tua untuk membahas pelaporan hasil belajar yang dilakukan oleh murid. Dalam diskusi tersebut, tampak adanya komunikasi yang aktif dan kami melakukan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama proses pembelajaran. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana cara Anda melibatkan murid dan orang tua dalam pelaporan belajar? Jawabannya adalah, cara saya melibatkan murid dan orang tua adalah dengan memfasilitasi pertemuan antara saya dan mereka dalam sebuah ruangan yang kondusif. Kemudian, murid melakukan pelaporan hasil belajar yang selama ini mereka lakukan. Murid menceritakan tentang hal-hal yang mereka sukai, kesulitan atau hambatan yang mereka alami saat proses pembelajaran, dan apa saja yang ingin mereka lakukan ke depan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian, orang tua memberikan umpan balik atas apa yang disampaikan oleh murid. Guru juga memberikan tanggapan atas kegiatan yang telah dilakukan. Setelah menulis deskripsi, kita isi refleksi. Pada refleksi, terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apa perubahan sikap yang Anda alami saat melakukan aksi nyata ini? Jawabannya adalah, perubahan sikap yang saya alami saat melakukan aksi nyata ini adalah saya menjadi pribadi yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan komunikatif terhadap segala pencapaian belajar murid. Saya juga memfasilitasi pelaporan belajar oleh murid kepada orang tuanya. Pertanyaan kedua, apa pengetahuan dan keterampilan baru yang didapatkan dari proses ini? Jawabannya adalah, pengetahuan dan keterampilan baru yang saya dapat adalah pelaporan belajar akan lebih efektif jika melibatkan guru, murid, dan orang tua murid sebagai mitra. Saya juga merefleksikan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya peningkatan pengembangan diri. Kemudian pertanyaan ketiga, apa hal berbeda yang akan
akan Anda terapkan setelah melakukan aksi nyata ini? Jawabannya adalah, hal berbeda yang saya terapkan adalah melakukan pelaporan belajar murid tidak hanya menggunakan raport, tapi menggunakan alternatif lain seperti menggunakan portofolio dan diskusi bersama murid dan orang tua murid. Saya juga melibatkan murid dalam pelaporan belajar tersebut karena muridlah yang berperan dalam menyampaikan pencapaian mereka. Hal tersebut juga berfungsi sebagai proses refleksi bagi murid sehingga mereka berkesempatan mendapatkan umpan balik dari pencapaian belajarnya selama ini. Setelah selesai semua, kita cek dari atas. Kita sudah mengunggah dokumen aksi nyata. Kita sudah menulis judul aksi nyata, kemudian isi deskripsi dan juga refleksi. Setelah itu, kita tentang ini, yaitu saya menyatakan bahwa aksi nyata ini menggunakan karya saya pribadi, dibuat sesuai panduan Merdeka Mengajar, dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Kalau kita sudah yakin, kita klik kumpulkan. Aksi nyata berhasil dikumpulkan. Kemudian, kita bisa kembali ke topik atau kita lihat aksi nyata. Nah, di sini sudah ada tadi deskripsi dan refleksi yang sudah saya tulis. Kemudian ini dokumennya. Kita juga bisa membagikan aksi nyata yang sudah kita buat untuk mendapatkan umpan balik dari rekan guru. Klik bagikan aksi nyata. Jadi kita bisa membagikan aksi nyata kita pada WhatsApp, Facebook, Telegram, atau kita salin link tautannya untuk membagikan aksi nyata kita. Kemudian kita kembali ke halaman utama. Kita cek topik yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, statusnya sudah berubah menjadi menunggu hasil validasi. Kita juga bisa melihat aksi nyata yang tadi kita buat dengan mengklik aksi nyata. Kita lihat. Nah, ini adalah aksi nyata yang sudah tadi saya unggah, yaitu menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid. Di sini banyak sekali referensi aksi nyata yang sudah dibuat oleh guru-guru lain, tapi kita harus tetap berpedoman kepada panduan yang ada pada tiap topik di Merdeka Belajar ini. Sekian video dari saya. Semoga aksi nyata yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, murid, dan juga orang lain. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe videonya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.